Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Al-Quran dimanapun Anda berada, selamat datang dan bergabung di channel Milenial Mengaji. Insyaallah kali ini kita akan membahas seputar ilmu tajwid pada bagian hukum membaca ta'awudz dan basmalah. Sebagaimana kita ketahui bahwa membaca Al-Quran menggunakan ilmu tajwid itu adalah fardhu ain. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas hukum membaca ta'awudz dan basmalah. Yang pertama, membaca ta'awudz menurut mayoritas ulama adalah sunnah, baik kita membacanya di awal ataupun di pertengahan surah. Dan membaca ta'awudz itu cukup dilakukan hanya sekali, walaupun yang dibaca adalah keseluruhan Al-Quran, selama membacanya tidak terputus. Kemudian yang kedua, membaca basmalah adalah hukumnya sunnah muakkadah. Artinya sangat dianjurkan setiap kali kita akan membaca surah, ya, kecuali surah Baro'ah atau surat At-Taubah, maka cukup kita hanya membaca ta'awudz saja. Kemudian yang ketiga, ketika mulai membaca Al-Quran dari pertengahan surah, maka diperbolehkan membaca basmalah ataupun meninggalkannya, akan tetapi membacanya lebih utama. Kemudian yang keempat, kita diperbolehkan untuk memilih antara menggabungkan atau mewasalkan, ya, bacaan ta'awudz, basmalah dan juga awal surah, ataupun mewakafkannya atau memutuskannya, ya, memisahkannya, di mana pada poin ini dibagi menjadi 4 bagian atau 4 wajah bacaan. Yang pertama, waslul jami', ya, artinya mewasalkan atau menyambungkan seluruhnya antara ta'awudz, basmalah dan juga awal surah. Contohnya seperti ini: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, berikut itu contohnya. Kemudian yang kedua, qat'ul jami', artinya memisah, ya, atau memutus seluruhnya, yakni antara ta'awudz, basmalah dan juga awal surah dibaca secara terpisah. Contohnya berikut ini: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, demikian. Kemudian yang ketiga ialah mewasalkan baca ta'awudz dan juga bismillah, kemudian waqaf dan dilanjutkan dengan awal surah. Contohnya berikut ini: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu contohnya. Kemudian yang keempat adalah membaca ta'awudz, kemudian waqaf, kemudian dilanjutkan dengan bacaan basmalah dan awal surah yang disambung. Contohnya berikut ini: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, demikianlah contoh cara membaca ta'awudz, basmalah dan juga awal surah. Kita boleh pilih salah satu dari itu, ya, sesuai dengan kemampuan nafas kita.
Yang kelima, cara membaca basmalah di antara dua surat, di mana ini terbagi 4 bagian, yang mana 3 bagian itu diperbolehkan dan yang 1 tidak diperbolehkan. Yang pertama ialah mewasalkan atau menyambungkan akhir surat dengan bismillah, kemudian disambungkan lagi, diwasalkan lagi dengan awal surat dalam satu nafas. Contohnya begini: wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu boleh ya, kita baca seperti itu. Kemudian yang kedua adalah membaca akhir surat, kemudian waqaf, berhenti, kemudian membaca basmalah, kemudian berhenti, dan dilanjutkan membaca awal surat. Contohnya begini: wa min syarri hasidin idza hasad bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu kita boleh membaca seperti itu. Kemudian yang ketiga ialah waqaf di akhir surat, kemudian mewasalkan atau menyambungkan basmalah dengan awal surat. Contohnya berikut ini: wa min syarri hasidin idza hasad bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu 3 cara membaca yang diperbolehkan ya. Kemudian yang 1 yang tidak diperbolehkan ialah menyambungkan antara akhir surat dengan basmalah, kemudian berhenti atau waqaf dan dilanjutkan dengan awal surat. Contohnya begini: wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Nah, bacaan yang berikut itu tidak diperbolehkan. Dan yang terakhir ialah tidak ada bacaan basmalah ketika kita membaca surat At-Taubah ataupun surat Bara'ah. Cukup saja kita membaca ta'awudz ketika membacanya dari awal surah. Nah, mungkin demikian penjelasan seputar bacaan ta'awudz dan basmalah. Mudah-mudahan manfaat dan semuanya paham. Kalau tidak ada yang paham, coba diulang kembali sedikit demi sedikit videonya, ataupun bisa ditanyakan di kolom komentar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.